Oke, kita lanjut di materi selanjutnya. Jadi kalau sebelumnya sudah mencari tahu solusi umum dari PDB order 2 linear homogen, yang sekarang adalah PDB order 2 linear non homogen. Jadi kalau homogen itu kan Rx-nya di sini sama dengan 0 ya. Kalau non homogen maka Rx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian tahu dulu. Jadi ada yang namanya solusi partikular, yaitu solusi yang memenuhi persamaan non homogennya, gitu ya. Non homogennya dan dia bebas linear dengan PDB homogennya. Solusi PDB homogen. Jadi kalau PDB non homogennya ini saya punya non homogennya kan ini ya, saya punya persamaan homogennya kan ketika ini sama dengan 0. Nah, solusi partikular atau kita sebut YP itu akan memenuhi kondisi ketika Rx-nya tidak sama dengan 0. Dan dia harus bebas linear dengan solusi ketika Rx-nya sama dengan 0. Pusing ya? Enggak tahu tuh enggak paham maksudnya. Oke, kita lihat ya, nanti sambil di bawah kita pahami konsepnya. Oke, jadi solusinya nanti apa? Apakah solusi? Jadi ternyata menarik ya, bahwa solusi dari PDB non homogen itu adalah penjumlahan dari solusi homogen, PD homogennya yang berkaitan dengan PD-nya ya, dan solusi partikular. Gitu. Ya. Oke, jadi bagaimana cara mencari solusi partikular? Mencari solusi partikular itu kita lakukan dengan menebak, melihat bentuk Rx-nya. Kalau Rx-nya adalah bentuk polinomial, maka kita akan coba YP-nya bentuknya ini. Jadi nanti kita akan cari Kn, Kn-1, K1 sampai K0-nya. Kalau Rx-nya bentuknya adalah eksponensial, maka kita coba YP-nya juga bentuk eksponensial. Ya. Oh, ini eksponensialnya sama ya. Jadi kalau ininya Bx, ini juga Bx. Kemudian kalau bentuknya cos, maka kita coba dia kombinasi cos dan sin. Sin juga cos dan sin. Kenapa kok cos dan sin, Bu? Kenapa nggak cos saja? Ya karena kita pakai turunan kedua ya. Turunan kedua dan ada Y aksen juga turunan pertama di PD-nya. Di persamaan diferensial kita kan Y double aksen. Y double aksen plus PY aksen plus Q Y sama dengan Rx. Ya, sama dengan Rx. Nah, kalau Y-nya hanya kita pakai cos, kita pakai hanya cos. Nah, nanti ini kan ada Y aksen gitu. Jadi tetap harus cos dan sin-nya gitu ya, biar muncul dua-duanya di Rx. Kalau eksponensial dikali cos, ya sudah eksponensial dikali cos sama sin gitu. Eksponensial sin, eksponensial dikali cos sama sin. Gitu. Ya, jadi dicoba saja, disubstitusikan, kemudian tujuan kita adalah mencari konstanta K, mencari konstanta K, Kn, Kn-1 kalau memang bentuknya polinomial, kalau bentuknya eksponensial kita cari A dan B-nya. Gitu. Nah, ini dicoba ya, ini dicoba. Bisa kalian coba. Jadi kalau begini berarti kita coba Y partikularnya adalah berbentuk eksponensial. Ini harusnya 10E min 3X ya. Jadi YP-nya adalah berbentuk A eksponensial min 3X gitu. Oke, saya coba satu deh. Saya coba satu yang bentuk ini ya, 12X kuadrat. Karena bentuknya adalah 12X kuadrat, maka YP Rx-nya kan 12X kuadrat. YP kita maka bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ini ya. YP double aksennya adalah 2AX plus B. YP aksen. YP double aksen. Ya. Berarti 3 YP aksen ini kan saya dapat di sini 6
di sini 3. Ya. Kemudian YP double aksen saya akan dapat 2A ditambah B. Ya. 2Y P aksen saya dapat 2AX kuadrat plus 2BX plus C. Jumlahin semua, saya dapat YP double aksen ditambah 3YP aksen ditambah 2Y, ini 2Y ya, 2Y sama dengan, nah ini kan jadi dijumlahin aja ya, saya akan punya 2AX kuadrat, kemudian BX nya yang ini dan itu ya, jadi saya punya 2B plus 6A dikali X ditambah 4B ditambah 2A ditambah C. Ini harus sama dengan 12X kuadrat. Ini. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita punya ini ya, punya ini saya hapus aja atas. Nah, yang kita tentukan adalah nilai A, B, dan C-nya. Mau dihapus. Ya. Jadi saya akan punya X kuadrat itu kan koefisiennya 2A ya. Jadi 2A sama dengan 12, terus 2B plus 6A sama dengan 0, 4B plus 2A plus C ini sama dengan 0. Nah ini kan apa? SPL ya. SPL dengan 3 variabel tidak diketahui. Kalian bisa selesaikan dengan substitusi boleh, eliminasi boleh, mau pakai OBE juga boleh. Kita ketemu A, B, dan C. Kita tahu YP-nya tadi bentuknya apa? AX kuadrat plus BX plus C. Jadi tinggal disubstitusikan nilai A dan B dari solusi SPL ini ke sini. Kita ketemu YP. Gitu ya. Mungkin ini sebelum ke solusi umum, saya minta untuk mencari solusi partikular dulu deh. Solusi partikularnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah solusi partikular, bagian 2-nya tentukan solusi umum. Ini bagian 2. 1B-nya. Yang ini adalah bagian 1A-nya. Ya, PD-nya yang ini 1 sampai 6. Yang ini tentukan solusi khusus, tentunya tentukan dulu solusi umum ya. Jadi tentukan solusi homogen, partikular. Solusi umumnya adalah solusi partikular tambah solusi homogen. Solusi khususnya mencari konstantanya. Gitu ya. Oke. Sedikit terkait metode variasi parameter. Nah, tadi kalau yang kita gunakan itu kan metode koefisien tak tentu ya. Koefisien tak tentu itu sangat bergantung Rx-nya dengan yang ada di sini. Jadi Rx-nya harus berbentuk yang ada di kolom tabel sebelah kiri ini. Sangat dimungkinkan Rx kita itu bentuknya nggak ada di tabel sebelah kiri. Jadi kita nggak bisa nebak koefisien tak konstan. Ini koefisien tak tentunya. Kita nggak bisa nebak dengan metode koefisien tak tentu karena R kita tidak ada di bentuk kolom sebelah kiri. Jadi bagaimana cari solusinya? Oke. Kita bisa gunakan metode variasi parameter. Nah, jadi variasi parameter ini digunakan ketika Rx, fungsi Rx itu bentuknya tidak ada di tabel 1. Bagaimana cara menyelesaikan dengan metode variasi parameter? Kita tahu solusi homogennya kan bentuknya begini ya, di mana Y1, Y2 itu basis solusinya. Nah, metode variasi parameter ini sebetulnya yang punya ide itu adalah Lagrange. Ya. Jadi Lagrange itu mengganti konstanta C1, C2 dengan suatu fungsi X. Kita sebut saja U dan V, U besar dan V besar.
untuk memperoleh solusi partikular, karena kita mau solusi partikular itu bukan merupakan kelipatan dari solusi homogen. Kalikan aja deh Y1 sama Y2 nya dengan suatu fungsi U dan V. Substitusi partikular ini ke PDB nya itu saya bisa dapat YP aksennya ini dan YP double aksennya ini. Oke. Kemudian ketika saya jumlahkan gitu ya, ketika saya jumlahkan YP double aksen, jadi gini, YP double aksen sama YP aksen kalau saya substitusikan ke sini, tentu kita hanya punya satu persamaan dalam YP ya, satu persamaan dalam YP. Padahal yang mau kita cari adalah fungsi U dan V. Kita butuh satu persamaan lagi gitu. Kalau mau cari dua variabel tidak diketahui kan minimal kita harus tahu dua persamaan gitu. Kalau nggak ada dua ya nggak ya solusinya. Jadi kita tambah syarat bahwa atau kondisi bahwa U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 sama dengan 0. Ketika kondisi ini terpenuhi oleh U dan V, maka turunan pertamanya jadi lebih sederhana. Jadi bentuk ini 0 ya, ini 0. Jadi tinggal U aksen Y1 plus V Y2 aksen. Kemudian yang turunan keduanya U aksen Y1. Oke, ini jadi tinggal 1, ini jadi nggak ada, ini jadi nggak ada, ini jadi tinggal 1 ya. Jadi saya akan dapat ya ini yang nggak ada ya, yang belakang ini malah ada, maaf. Nah begini ya. Nah, jadi saya akan dapat U aksen Y1 aksen ditambah U Y1 double aksen ditambah V aksen Y2 aksen ditambah V Y2 aksen. Dijumlahkan atau disubstitusi ke PDB non homogen, dapatnya ini sama dengan Rx. Karena kita tahu Y1 dan Y2 adalah solusi homogennya ya. Jadi kalau saya kelompokkan sendiri saya akan dapat persamaan ini. Gitu ya. Dan kita tahu Y1 dan Y2 adalah solusi dari PDB homogennya, maka ini akan sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Bersisa U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 sama dengan Rx. Ya. Nah, jadi kita punya U dan V harus memenuhi U aksen Y1 plus V aksen Y2 sama dengan 0, pemisahan kita tadi di awal, kondisi syarat tambahan kita ya. Dan U aksen Y1 aksen ditambah V aksen Y2 harus sama dengan Rx. Oke, kita bisa selesaikan. Ya, jadi kita bisa cari U aksennya sebagai ini ya. Ini kita bisa selesaikan U aksennya adalah, ini diselesaikan pakai apa coba? Jadi ini sebagai SPL aja ya, kita lihat sebagai SPL, di mana yang kita cari tahu adalah U aksen dan V aksen. U aksen dan V aksen yang bergantung terhadap Y1 dan Y2. Kalau kalian selesaikan SPL ini, kalian akan dapat U aksennya sama dengan ini. Dan V aksennya sama dengan ini. Gitu. Nah ini kalau U aksen berarti cari U-nya tinggal diintegralin toh. Jadi ini U-nya adalah integral dari suku ini terhadap X, V-nya adalah integral dari suku ini terhadap X. Karena Y1 dan Y2 basis solusi, maka jelas bahwa pembaginya Y1 kali Y2 aksen min Y2, Y1 aksen tidak akan sama dengan 0. Jadi kita dapatkan ya fungsi U dan V-nya dari Y1 dan Y2 yang merupakan solusi homogen gitu. Jadi cari solusi partikular tuh memang harus cari solusi homogennya dulu. Kalau nggak ketemu Y1 dan Y2, kita nggak bisa cari ya solusi partikular untuk metode variasi parameter ini. Kalau metode koefisien tak tentu, kalian bisa sih cari partikularnya dulu juga bisa. Kalau yang ini harus tahu dulu solusi homogennya seperti apa. Kalau nggak bisa ketemu U dan V-nya ya. Y partikularnya adalah UX dikali Y1 ditambah VX dikali Y2 gitu. Ya. Nah, ini
coba dicari solusi umum dari PDB non homogen berikut ya sebagai latihan soal saja. Oke, begitu ya. Jadi cukup padat untuk materi PDB order 2, homogen, non homogen kita sudah bahas, metode koefisien tak tentu, metode variasi parameter untuk mencari partikular, solusi partikular juga kita sudah bahas. Kemudian persamaan karakteristik juga kita sudah bahas. Jadi bisa dicoba latihan soalnya. Pekan depan kita bisa lanjutkan ke salah satu penggunaan ya, atau ya beberapa penggunaan lah. Beberapa penggunaan dari PDB order 2 homogen maupun non homogen. Jadi bisa lebih kebayang ini sebetulnya nyari ini tuh sebetulnya mau ngapain gitu ya. Lalu setelah itu nanti kita bisa lanjut ke materi PDB order N, perumuman dari PDB order 2 linear. Jadi kita ke PDB order N linear, tetapi tetap dengan batasan koefisiennya adalah koefisien konstan gitu ya. Oke, jadi semoga materinya bisa diterima dengan baik dimanapun kalian berada, di kapanpun waktu kalian untuk menyimak video pembelajaran, jadi bisa tetap efektif gitu ya pembelajarannya. Jikapun ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup maupun japri ke saya juga bisa ya. Jadi kalau begitu, saya akhiri untuk video pembelajarannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.